Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sel absolut kolom, di mana sebelumnya kita telah membahas dan telah Anda praktekkan tiga sel, yaitu sel relatif, ya, yaitu sel yang biasa kita buat dalam rumus-rumus standar, itu disebut sel relatif. Kemudian yang kedua, kita juga telah membahas sel absolut baris. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sel absolut kolom. Seperti apa? Mari kita review, baik itu sel relatif, sel absolut baris, dan sel absolut kolom untuk video kali ini. Mari kita ikuti bersama-sama. Ya, ini adalah tampilan yang sudah kita kupas pada video-video sebelumnya, yaitu sel relatif dan sel absolut baris. Agar Anda lebih jelas, kita akan menyimak secara umum. Perhatikan di kolom B dan di kolom G, isi angka-angkanya sama. Demikian juga yang ada di kolom C dengan yang ada di kolom H, isi angka-angkanya sama. Namun hasil dari rumus yang ada di sel mulai D4 sampai D10 maupun I4 sampai I10 hasilnya berbeda. Artinya begini, misalnya ini kita hapus yang di sini, ini juga kita hapus. Ya. Perhatikan angka ini 3000, rumusnya mengandung unsur 6 dan 6, B6 dan C6. Ini juga mengandung unsur maaf, ini mengandung unsur B4, ya, yang atas ini. B4 atau gini ya, ini saya, nah B4 kali C4. Perhatikan di huruf B dan angka 4 maupun huruf C dan angka 4 tidak ada tanda dolar. Sementara yang di sini kalau kita perhatikan, angka 4 ada dolar, ya kan? Ada dolarnya gitu maksudnya, tapi mengandung unsur 4. Artinya G4 ini kolomnya tetap kolom G, tapi barisnya 4, sehingga bukan baris 5, bukan baris 6, dan seterusnya. Ini kalau kita copy ke bawah yang ini ya, ini nanti otomatis di sini yang tadinya 4 jadi 5, yang di sini jadi 6, di sini jadi 7, dan seterusnya. Oke, gitu ya, itu yang namanya sel relatif. Sementara kalau ini kita copy, yang tadinya ini G4, ini tetap G4, ini tetap G4, ini tetap G4, ini tetap G4. Itulah yang disebut sebagai sel absolut baris. Nah, sekarang bagaimana dengan yang disebut absolut kolom? Namun demikian, sebelum saya lanjutkan, untuk membuat sel absolut baik kolom maupun baris itu kita dibantu dengan tombol function F4, atau kalau dari laptop ya function F4 ya. Kalau di keyboard eksternal F4 saja sudah cukup, tapi kalau di laptop ada dua tombol yang harus Anda tekan, yaitu tombol Fn dan tombol F4. Kita coba ya, kita coba. Misalnya ini di sini saya peragakan misalnya sama dengan klik ini, perhatikan ini masih murni G4. Tetapi kalau saya tekan tombol F4, maka
muncul dolar sebelum huruf G dan dolar sebelum angka 4. Itu penekanan tombol F4 pertama. Kalau di laptop sekali lagi bisa Anda tekan tombol Fn F4. Begitu tekan F4 lagi atau Fn F4 lagi, yang tadinya dolar G dolar 4 sekarang menjadi G dolar 4. Kita tekan tombol F4 lagi, muncul dolar G4. Tekan tombol F4 lagi, normal. Jadi selang-seling ya, selang-seling. Perhatikan ini tidak ada dolar semuanya, baik kolom maupun baris. G itu mewakili kolom, 4 mewakili baris. Ini artinya absolut mutlak. Nah, tentang absolut mutlak nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Sedangkan yang ini yang kita pakai pada video yang lalu, yaitu absolut baris. Artinya G-nya tidak ada dolar di depan, artinya G bebas. Dolar 4 artinya barisnya yang dikunci. Jadi yang dimaksud absolut itu yang dikunci. Ya, kalau absolut baris yang dikunci barisnya dalam konteksnya adalah baris 4. Sedangkan kalau kita tekan tombol F4 atau Fn F4 lagi, dia akan muncul dolar G4. Artinya kolom G dikunci. Ini yang disebut sebagai absolut kolom. Kalau F4 lagi atau Fn F4 lagi, dolarnya hilang. Ini artinya sel relatif, tidak absolut terhadap kolom maupun baris. Jadi yang tidak ada dolarnya itu disebut sel relatif atau juga disebut sel tidak absolut terhadap kolom dan sekaligus tidak terhadap baris. Begitu ya. Ini kita paham. Oke. Nah, sekarang untuk supaya kita tidak terlalu banyak membuat atau mengetikkan data, ini saya copy ya dari sini ke terakhir di sini ya, saya copy sekaligus Anda mempelajari apa yang disebut sebagai P-special transpose. Ini saya copy ke area di daerah yang agak turun ke bawah supaya tidak saling mengganggu dengan yang di atas. Saya letakkan ke inilah di sini ya. Nah, ini bukan di paste atau paste, tetapi ada P spesial. Nah, ini transpose. Oke. Nah, ini. Jadi artinya apa? Artinya sel-sel yang tadi datanya ditulis secara vertikal sekarang secara horizontal. Ya, perhatikan di sini otomatis kalau kita double klik di sini, ini sudah menjadi absolute kolom. Jadi absolut baris dan absolut kolom itu kalau kita menggunakan P-special transpose, otomatis yang kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Begitu ya. Walaupun kita boleh-boleh aja membuat rumus sendiri ya. Misalnya nih, ini saya turunkan. Ini orientasi baris ya. Ini saya copy. Kalau ini Anda boleh paste biasa ini. Nah, kemudian ini saya hapus. Kita mulai proses, artinya gini. Seperti di dalam absolut baris pun, ya, absolut kolom ini dalam contoh ya, dalam contoh ini semua jumlah dikalikan dengan 1000. 3 kali 1000, 5 kali 1000, 10 kali 1000 sampai terakhir di sini juga 3 kali 1000. Maka nanti di sini hasilnya 3000, 5000, 10.000 sampai sini 3000. Seperti yang atas ini. Caranya bagaimana? Yaitu sama dengan, nah yang di pedoman ini kan angka 1000 ini kita klik. Nah, angka 1000 ini kan kebetulan terletak di baris 25. Kolomnya M. Kolomnya tetap M. Nah, yang dikunci kolomnya, maka kita sekarang tekan tombol F4. Nah, perhatikan ini absolut baris, absolut kolom sekaligus absolut baris. Ini disebut absolut mutlak. Padahal kebutuhan kita adalah absolut kolom. Kita F4 lagi. Ini absolut baris, yaitu yang dikunci baris 25 kan. Nah, kita bukan ini yang dimaksud.
absolute column itu F4 lagi. Nah, di sini kolom M yang dikunci. Sehingga nanti tidak ke kolom N, O, P, sampai T. Karena angka 1000 terletak pada kolom M. Begitu. Baru kali 3. Nah, angka 3 ini baik kolom maupun baris tidak dikunci. Karena nanti M itu bisa ke N, ke O, P, sampai T. Karena nanti 3 akan ke 5, ke 10, ke 20, ke 50, ke 5, ke 10, dan ke 3. Itu yang merah ini. Dengan yang tadi, M-nya dikunci, kenapa? Karena hanya 1000. Bukan ke 2500, bukan ke 500, bukan ke 100, dan terusnya sampai bukan ke 10.000. Begitu, ini yang disebut absolute column. Kolom M dikunci, kita enter, maka hasilnya sama persis dengan di sini. Nah, untuk menggenerate ke kanan, kita cukup ambil simbol seperti simbol T ke kanan. Hasilnya sama persis. Ya, ini yang disebut sebagai absolute column. Seperti dua sebelumnya, baik relatif maupun absolute baris, ini juga saya copy. Saya copy ke sini. Nah, inilah yang disebut sebagai absolute column. Saya kasih keterangan ya untuk penjelasan saja. Absolute column. Gitu. Ini kita kembalikan lagi, boleh tarik tindak apa. Kembali ya. Nah, demikian penjelasan tentang absolute column. Semoga mencerahkan. Kalau Anda tercerahkan, silahkan Anda like dan share supaya rekan relasi Anda juga ikut tercerahkan. Sehingga akhirnya Anda maupun relasi Anda itu juga menjadi kompeten. Bagi Anda yang saat ini baru nonton video Master Sampo yang pertama, silahkan ikuti terus video-video Master Sampo. Banyak sekali video-video yang saya upload di YouTube. Ya, semoga Anda semakin kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.